Waktu maghrib hampir tiba. Ningsih menarik nafas dalam-dalam, menatap bangunan besar di hadapannya yang berdiri di ujung jalan setapak berbatu. Rumah milik Raharjo itu dikelilingi pagar besi hitam setinggi 3 meter yang tampak kokoh. Dari luar, kemewahan arsitektur kolonial tua mendominasi. Tetapi ada keheningan pekat yang menyelubungi setiap sudut halaman luas tersebut. Tidak terdengar suara burung ataupun deru kendaraan warga, kecuali desir angin malam yang menggoyang dahan-dahan mahoni tua. Ningsih melangkah mendekati gerbang utama yang tidak terkunci, membawa serta secari kertas alamat dan harapan tipis untuk melunasi utang suaminya di warung Pak Lurah. 3 bulan lalu suaminya jatuh dari pohon kelapa dan meninggalkan beban finansial yang membuat Ningsih harus membanting tulang sebagai buruh cuci keliling. Tawaran kerja sebagai pengurus rumah tangga di kediaman Raharjo datang dari seorang maklar desa dengan bayaran 3 kali lipat standar buruh harian. Tanpa berpikir panjang mengenai lokasi rumah yang terisolasi dari pemukiman warga, Ningsih langsung menyetujuinya. Seorang pria parubaya bertubuh tegap membukakan pintu utama. Namanya Basuki, kepala pengawas rumah tangga di sana. Tanpa banyak bicara, Basuki mempersilahkan Ningsih masuk setelah memeriksa bawaannya. "Kamar tidurmu ada di lantai bawah, dekat dapur belakang," kata Basuki dengan suara datar, nyaris berbisik. "Kerjakan tugasmu dengan bersih. Jangan menyentuh ruangan di ujung lorong barat. Para Harjo ndak suka barang-barangnya disentuh sembarangan." Ningsih mengangguk patuh. "Baik, Pak." Interior rumah itu begitu kontras dengan kesunyian di luar. Lantai marmer putih mengkilap, memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang temaram. Perabotan kayu jati tua berukir menghiasi setiap ruang tamu yang luas. Namun, udara di dalam terasa dingin dan berbau lembab, seolah dinding-dinding tebal itu menyimpan kelembaban tanah pegunungan. Sore menjelang malam pertama bekerja, Raharjo sendiri yang menemui Ningsih di ruang makan. Pria berusia kepala 5 itu mengenakan kemeja batik gelap, berambut kelabu rapi dengan tatapan mata tajam yang jarang berkedip. "Kamu sudah paham aturan rumah ini, Ningsih?" tanya Raharjo. Suaranya tenang namun berwibawa. "Sudah, Pak Basuki bilang saya harus menjaga kebersihan lantai 2 dan dapur," jawab Ningsih sambil menunduk. "Bagus, satu lagi." Raharjo mendekat perlahan. Aroma dupa tipis tercium dari bajunya. "Setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, kamu harus menyelesaikan semua pekerjaan sebelum jam 5 sore. Selepas maghrib tidak boleh ada pekerja yang tertinggal di dalam rumah ini. Kamu mengerti?" Ningsih mengernyit heran. "Kenapa harus pulang sebelum maghrib, Pak? Biasanya pekerjaan saya baru selesai jam 7. "Itu aturan keluarga kami," potong Raharjo cepat. Nadanya meninggi dingin. "Jangan banyak bertanya tentang hal yang bukan urusanmu jika masih ingin bekerja di sini." Baik, Pak, maaf," balas Ningsih buru-buru menunduk. Hari-hari berikutnya berjalan normal seperti biasa. Ningsih menghabiskan waktunya menyapu debu tebal di ruang tamu, mengepel lantai marmer yang selalu terasa dingin meski siang hari, dan menyiapkan makanan di dapur luas. Selama bekerja, ia hampir tidak pernah melihat orang lain selain Basuki yang datang setiap pagi dan pulang sore hari. Raharjo sendiri lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya yang terkunci rapat di lantai 2. Meski demikian, kejanggalan-kejanggalan kecil mulai merayap dalam keseharian Ningsih. Suatu siang, saat ia sedang membersihkan debu di dekat lorong barat, hidungnya menangkap bau yang sangat pekat. Aroma bunga melati segar bercampur dengan bau amis darah yang menyengat. Sumber bau itu berasal dari balik pintu kayu berukir tua yang posisinya tepat di ujung lorong buntu lantai 1. Pintu itu selalu dikunci ganda dengan gembok besar berkarat. Ningsih mendekati pintu tersebut,
mengendus udara sekitar dengan rasa penasaran yang bercampur ngeri. Dia menempelkan telinganya ke permukaan kayu. Tidak ada suara apapun dari dalam, hanya hawa dingin menusuk tulang yang merembes keluar dari celah bawah pintu. "Sedang apa kamu di situ, ha?" Suara Basuki yang tiba-tiba muncul dari belakang membuat Ningsih terperanjat. Ia langsung mundur 2 langkah. Jantungnya berdegup kencang. Saya cuma mau membersihkan sarang laba-laba di sudut dinding ini, Pak," jawab Ningsih gugup, menyembunyikan rasa takutnya. Basuki menatapnya dengan sorot mata menyelidik, penuh peringatan. "Jangan pernah mendekati ruangan itu. Pintu itu tidak pernah dibuka sejak 10 tahun lalu. Kembali ke dapur sekarang." Ningsih menuruti perintah itu tanpa berani membantah. Namun sejak hari itu, rasa curiga terus menggerogoti pikirannya. Warga dusun bawah sempat berpesan agar ia berhati-hati bekerja di rumah Raharjo. Tetapi himpitan ekonomi menutup mulut dan telinganya saat itu. Kini setiap kali ia melintas di dekat lorong barat menjelang sore, bulu kuduknya selalu meremang. Puncak dari segala kejanggalan itu terjadi pada hari Kamis Kliwon. Sejak siang, suasana rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Basuki sudah pulang pukul 4 sore, meninggalkan Ningsih seorang diri untuk menyelesaikan cucian piring terakhir di dapur belakang. Hujan deras tiba-tiba turun menjelang maghrib, disertai angin kencang yang menghantam kaca jendela besar. Suara gemuruh petir memecah kesunyian lereng bukit. Ningsih melihat jam dinding, pukul 6:04. Ia sudah terlambat melampaui batas waktu maghrib yang ditekankan Juragan Raharjo. "Aduh, hujan deras begini, bagaimana aku mau jalan kaki turun ke gerbang?" gumam Ningsih cemas, merapikan kantong plastiknya. Ningsih berniat langsung keluar lewat pintu samping, tetapi menyadari tas kain miliknya tertinggal di atas meja dekat ruang tengah lantai 1. Dengan langkah tergesa-gesa, ia berjalan menyusuri koridor utama yang kini hanya diterangi cahaya lampu gantung temaram. Saat melintasi area dekat lorong barat, langkah Ningsih mendadak terhenti. Bau melati dan anyir darah yang selama ini ia curigai tercium jauh lebih kuat, begitu pekat hingga membuat tenggorokannya mual. Pintu kayu tua di ujung lorong yang biasanya terkunci rapat kini tampak sedikit terbuka. Ada celah selebar jengkal tangan yang memancarkan cahaya merah temaram dari dalam ruangan. Ningsih terpaku di tempatnya. Rasa takut melumpuhkan kakinya, tetapi rasa penasaran menarik tubuhnya maju perlahan. Dia mengendap-endap mendekati pintu tersebut, menahan nafas agar tidak menimbulkan suara kecil apapun. Dari balik celah pintu, pemandangan di dalam membuat darah Ningsih serasa berhenti mengalir. Raharjo tidak mengenakan pakaian kerjanya. Pria itu duduk bersila di lantai beralaskan tikar pandan, bertelanjang dada dengan punggung dipenuhi guratan tato hitam berbahasa kuno. Di depannya terdapat 10 nampan besar berisi sesajen lengkap, berupa kepala kambing hitam, mangkuk berisi kembang 7 rupa, dan mangkuk tanah liat berisi cairan merah pekat yang mengepulkan asap kemenyan. 3 buah lilin besar berwarna hitam menyala redup, melelehkan waks ke lantai marmer. Namun bukan itu yang membuat lutut Ningsih mendadak lemas. Di sudut ruangan yang gelap, terhalang asap kemenyan yang mengepul pekat, berdiri sesosok bayangan hitam tinggi besar. Sosok itu tidak memiliki bentuk manusia yang jelas. Tubuhnya diselimuti kabut legam yang bergerak-gerak hidup, dengan 2 titik mata menyala merah terang menatap lurus ke arah Raharjo. Raharjo mengangkat kedua tangannya ke udara. Mulutnya komat kamit melafalkan kalimat dalam bahasa yang tidak difahami Ningsih. Terdengar seperti geraman berat dari dasar tenggorokan. "Kecukupan harta ini aku persembahkan darah yang baru." Suara Raharjo bergetar menggema di dalam ruangan kecil itu. Sosok hitam bertanduk samar itu merunduk, mendekatkan wajah ke arah Raharjo, seolah menerima persembahan tersebut. Ningsih menutup mulutnya rapat-rapat dengan kedua tangan untuk meredam isak tangis ketakutan.
Air matanya tumpah membasahi pipi. Ia hendak membalikan badan dan berlari kencang-kencangnya keluar dari rumah neraka itu. Namun, sebelah kakinya menginjak serpihan kayu kecil di lantai. Keletak. Suara kecil itu terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian rumah. Di dalam ruangan, Lavalan Raharjo mendadak berhenti. Asap kemenyan berputar hebat. Sosok hitam tinggi di sudut ruangan itu perlahan menolehkan kepalanya 180 derajat ke arah pintu. Sepasang mata merah menyala menembus celah pintu, tepat menatap mata Ningsih yang terduduk lemas di lantai lorong. "Siapa di sana?" bentak Raharjo dari dalam ruangan. Suaranya berubah menjadi geraman berat yang sama sekali bukan milik manusia. Ningsih tidak sanggup menjawab. Kakinya terasa dingin, kaku, dan menolak digerakkan. Tanpa memikirkan tas atau sandalnya lagi, ia memaksa tubuhnya bangkit dan berlari sempoyongan, menyusuri lorong gelap menuju pintu belakang. Jantungnya bergemuruh hebat, mendesak rongga dada hingga ia kesulitan mengambil nafas. Di belakangnya, derit pintu kayu tua terbuka lebar, disusul hembusan angin dingin berbau anyir darah yang mengejar langkahnya. Ningsih akhirnya berhasil menerobos keluar rumah, menembus derasnya hujan malam yang langsung menghantam tubuhnya yang basah kuyup. Ningsih berlari menuruni jalan setapak berbatu tanpa peduli kerikil tajam yang mengoyak telapak kakinya. Terus berlari hingga ia mencapai gubuk penjaga di dekat gerbang dan mengunci diri di dalamnya sampai pagi datang menjelang. Sejak malam itu, hari-hari Ningsih berubah menjadi neraka yang berjalan. Sore berganti hari, namun teror fisik dan psikologis tidak pernah memberinya waktu untuk bernafas. Setiap kali ia masuk ke kamar mandi belakang untuk mencuci peralatan dapur, suara isakan tangis perempuan selalu terdengar lirih dari balik dinding keramik. Suara itu begitu pekat, kadang berubah menjadi rintihan kesakitan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pernah suatu petang, saat Ningsih sedang menyapu ruang tengah, ia melihat pantulan bayangan di layar televisi yang dimatikan. Seorang perempuan berambut panjang acak-acakan dengan gaun putih kotor berdiri tepat di belakang punggungnya. Ketika ia berbalik dengan nafas memburu, ruangan itu kosong melompong. Puncaknya terjadi pada malam keempat setelah kejadian di gudang belakang. Ningsih terbangun tengah malam di kamar tidurnya dengan sensasi tercekik yang luar biasa. Tenggorokannya terasa kering dan padat, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram lehernya erat-erat. Ia meronta, mencakar-cakar udara kosong sambil terbatuk-batuk hebat. Ketika berhasil menyalakan lampu dinding dan melihat pantulan cermin kecil di meja, ia mendapati lingkar lehernya membiru legam, membentuk cetakan jemari tangan yang sangat jelas. Keesokan paginya, Ningsih duduk di teras samping dapur dengan tangan gemetar, menutupi bekas kebiruan di lehernya menggunakan kerudung melingkar. Dia tahu umurnya tidak akan lama lagi jika terus bertahan di rumah ini. Sebuah klakson mobil tua memecah keheningan halaman belakang. Mobil pickup hitam milik Mang Suta, sopir langganan yang biasa mengantar jemput kebutuhan dapur, berhenti di dekat pintu gudang. Pria tua berusia 60-an itu turun membawa keranjang sayur. Wajahnya tampak kusut dan lelah. Ningsih yang melihat kesempatan emas langsung bergegas mendekati pria tua tersebut sebelum ia masuk ke dalam rumah. "Mang Suta, tunggu sebentar," panggil Ningsih dengan suara serak tertahan. Mang Suta menghentikan langkahnya, menoleh ke kiri dan kanan dengan cemas sebelum memandang Ningsih. "Ada apa, Neng? Jangan keras-keras ngomong di sini. Mandor Basuki bisa dengar." "Saya mau bicara penting sama Mang Suta," desak Ningsih, mendekat hingga jarak mereka hanya tinggal selangkah. "Tolong jujur sama saya. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini? Kenapa setiap malam Jumat Kliwon saya dipaksa pulang dan kenapa ada kamar di ujung lorong yang dijaga ketat?" Mang Suta menelan ludah susah payah. Pria tua itu membuang muka, menggeleng pelan sambil meremas topi rimba di tangannya.
Bukan urusan saya dan bukan urusan Neng. Sudah, masuk sana, selesaikan kerjaan. Saya hampir mati, Mang, potong Ningsih setengah berteriak sambil membuka sedikit kerudungnya, memperlihatkan lehernya yang membiru legam ke hadapan sang sopir. Leher saya dicekik makhluk jadi-jadian di kamar saya sendiri semalam. Kalau Mang Suta diam saja, besok lusa giliran nyawa saya yang melayang. Mang Suta terkesiap lebar melihat tanda cekikan di leher Ningsih. Pria tua itu mundur selangkah, nafasnya memburu, seolah bayangan masa lalu yang kelam baru saja diseret keluar dari dasar sumur tua. Ia menjengkram lengan Ningsih pelan, lalu menariknya ke balik dinding dapur yang sepi dari jangkauan jendela utama. Neng benar-benar sudah lihat isinya? Tanya Mang Suta dengan suara bergetar parah, nyaris tak terdengar di antara deru angin pagi. Saya lihat Pak Raharjo menyembah makhluk hitam tinggi bermata merah di gudang itu, jawab Ningsih cepat. Dan saya tahu saya ada di urutan berikutnya. Mang Suta mengusap wajahnya yang keriput dengan kedua telapak tangan yang gemetar hebat. Bukan cuma Neng, istri pertama Pak RT, maksud saya istri pertama Pak Raharjo, Bu Lestari, 10 tahun lalu nasibnya persis seperti sebelum dikabarkan mati mendadak karena sakit jantung. Ningsih menyimak dengan mata terbelalak. Tenggorokannya semakin terasa sesak. Jadi berita itu bohong? Asli bohong? Suara Mang Suta meninggi tertahan. Beliau dijadikan tumbal pesugihan pertama untuk melancarkan tambang batu bara Pak Raharjo. Dan bukan cuma nyonya besar saja. Sudah ada belasan asisten rumah tangga perempuan yang bekerja di sini hilang tanpa jejak. Semuanya perempuan yang merantau jauh dari desa, tidak punya keluarga dekat, jadi gampang ditutup-tutupi kalau mendadak lenyap. Ya Allah, Ningsih membekap mulutnya sendiri. Air matanya tumpah seketika. Terus kemana jasad mereka? Ditanam di bawah pondasi gudang belakang, bisik Mang Suta lirih, menatap tanah di bawah kaki mereka dengan pandangan kosong. Perjanjian gelap itu butuh darah segar secara berkala supaya kekayaan Raharjo tidak pernah surut, dan sekarang giliran Neng kontraknya. Mendengar kata-kata itu, alih-alih pingsan atau putus asa, sisa-sisa rasa takut di dalam dada Ningsih justru berubah menjadi bara api yang membakar amarah. Bayangan suaminya yang cacat di kampung, beban utang yang menumpuk, serta ancaman kematian yang nyata di depan mata melebur menjadi satu tekad bulat. Saya tidak mau jadi mangsa. Saya tidak mau mati jadi mangsa keparat itu, ucap Ningsih pelan. Namun suaranya bergetar, penuh ketegasan yang dingin. Mang Suta menatap tajam ke dalam mata Ningsih, menemukan sorot keberanian yang tidak pernah ia lihat dari korban-korban sebelumnya. Mau lari kemana, Neng? Rumah ini dikelilingi pagar tinggi dan jalan keluar satu-satunya dipantau langsung sama Basuki. Saya tidak akan lari sembunyi-sembunyi, balas Ningsih tandas, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Saya mau cari cara buat hancurkan tempat ini sampai rata dengan tanah. Mang Suta tertegun mendengar jawaban itu. Sementara dari kejauhan, pintu utama rumah berderi terbuka, menampilkan sosok Basuki yang melangkah keluar dengan tatapan curiga mencari keberadaan mereka berdua. Ada apa kalian berdua berbisik-bisik di sudut gudang? Suara Basuki memecah udara pagi dingin dan penuh selidik. Ningsih menegang seketika, namun Mang Suta langsung bergerak cepat menutupi kepanikan. Mandor Basuki, ini loh, saya lagi nagih uang kembalian belanja sayur kemarin sama Neng Ningsih. Urusan dapur, Pak Mandor. Basuki melangkah mendekat. Matanya menatap tajam bergantian ke arah Mang Suta, lalu ke wajah Ningsih yang pucat. Cepat selesaikan urusan Bu Suta. Jangan buang waktu kerja di sini. Dan kamu Ningsih, lantai 2 belum disapu bersih. Jangan bikin Pak Raharjo marah. Baik Pak, jawab Ningsih singkat. Langsung berbalik dan berjalan cepat masuk ke dalam rumah melewati Basuki tanpa menoleh lagi. Tanpa banyak bicara lagi, Mang Suta langsung naik kembali ke dalam mobil pick-up-nya dan melaju meninggalkan halaman belakang rumah megah tersebut.
Ningsih kembali ke dapur dengan hati yang bergemuruh hebat, menyusun rencana pelarian kedua kalinya demi mencari Kiai Ahmad di dusun seberang. Sore harinya, saat Basuki sibuk merekap inventaris gudang dan suasana rumah sedang sepi karena Juragan Raharjo pergi keluar kota, Ningsih menyelinap keluar lewat pintu belakang. Ia tidak membawa tas pakaian atau barang apapun selain sehelai kain kerudung yang melilit di lehernya untuk menutupi tanda kebiruan. Dengan langkah tergesa-gesa, ia melompati pagar samping yang rendah di dekat kandang ayam, lalu berlari sekencang-kencangnya, menuruni jalan setapak lereng bukit, menuju dusun seberang tempat kediaman Kiai Ahmad berada. Nafasnya memburu, paru-parunya terasa terbakar oleh udara dingin pegunungan, tetapi ia tidak berani menoleh ke belakang. Setengah jam kemudian, ia tiba di sebuah musola tua berukuran sedang yang dikelilingi pohon bambu. Lampu petromak menyala terang dari dalam, memancarkan kehangatan yang kontras dengan teror yang baru saja ia tinggalkan. Ningsih langsung ambruk di depan pintu musola, lalu mengetuk pintu kayu dengan sisa tenaga yang ia miliki sambil terisak. Seorang pria paruh baya berpeci putih membukakan pintu. Wajahnya teduh dengan janggut tipis yang mulai memutih. Itulah Kiai Ahmad, ulama yang dikenal warga sebagai benteng spiritual dusun tersebut. "Masuklah, Duk. Ada apa malam-malam datang dalam keadaan bergetar begini?" tanya Kiai Ahmad lembut, menuntun Ningsih duduk di atas tikar pandan. "Kiai, tolong saya, nyawa saya terancam," ucap Ningsih terbata-bata, mencium punggung tangan sang Kiai dengan air mata yang tumpah deras. "Saya bekerja di rumah Pak Raharjo, dan saya sudah tahu rahasia busuk pesugihannya." Kiai Ahmad terdiam sejenak, mengamati wajah Ningsih yang pucat pasi sebelum pandangannya turun ke arah leher perempuan itu. Sang Kiai lantas mengulurkan tangan kanannya, menyibak pelan kain kerudung yang menutupi leher Ningsih. Begitu melihat lingkar kebiruan menyerupai cekikan tangan tak kasat mata di kulit Ningsih, kening Kiai Ahmad langsung berkerut dalam. Ia membaca doa pendek, pelan-pelan, sambil meniupkan telapak tangannya ke atas tanda tersebut. "Kamu sudah ditandai, Nak," ucap Kiai Ahmad dengan nada prihatin namun tegas. "Makhluk penjaga perjanjian itu sudah mengikat jiwamu. Sedikit lagi terlambat, nyawamu pasti melayang di malam Jumat Kliwon besok." Ningsih menelan ludah susah payah. Dadanya kembali sesak. Apa masih bisa diselamatkan, Kiai? Saya tidak mau mati jadi tumbal mereka." "Semuanya atas izin Allah. Tidak ada kekuatan jin yang lebih besar dari kuasanya," balas Kiai Ahmad meyakinkan. "Asal kamu kuat mental dan berserah diri sepenuhnya, kita akan putuskan ikatan gaib itu malam ini juga." Kiai Ahmad kemudian beranjak mengambil sebuah kitab usang di lemari kayu, lalu kembali duduk di hadapan Ningsih. Asal-usul kekayaan Raharjo itu bukan rahasia lagi di kalangan sesepuh dusun. Terang Kiai Ahmad memulai penjelasannya dengan suara berat. 10 tahun lalu, dia bersekutu dengan entitas siluman penunggu jurang Gunung Lawu yang minta tumbal nyawa manusia setiap tahun. Istri pertamanya adalah korban pertama yang diserahkan demi melariskan usaha tambangnya. Dan puluhan pekerja rumah tangga setelahnya dihabisi dengan cara serupa karena mereka berada di dalam lingkaran rumah itu. "Jadi selama ini warga sudah tahu, Kiai?" tanya Ningsih tak percaya. Warga sudah curiga, tapi takut karena kekuasaan dan uang Raharjo bisa membeli apa saja, termasuk menutup mulut aparat, jawab Kiai Ahmad. "Tapi sekarang kamu sudah melihat langsung wujud perjanjian itu. Itu artinya darahmu sudah disetujui sebagai sesajen berikutnya. Kalau kita tidak anjurkan sekarang, makhluk itu akan menjemputmu kemanapun kamu lari." Ningsih mengangguk mantap, meski sekujur tubuhnya masih gemetar hebat. "Saya siap, Kiai. Apa yang harus saya lakukan?" Kiai Ahmad memanggil beberapa santri senior yang tinggal di pondok pesantren sebelah musola. 3 orang pemuda bertubuh tegap, santun, masuk membawa nampan berisi air putih, garam kasar dan daun kelor segar. Persiapan perang batin malam itu langsung dimulai di dalam ruangan utama surau yang dikunci rapat dari dalam.
Malam ini kita akan melakukan pembersihan besar-besaran, ujar Kyai Ahmad kepada para santri dan Ningsih. Mereka pasti akan mengirimkan teror gaib untuk menarik kembali mangsanya. Pasang niat kalian lillahi ta'ala, perbanyak zikir dan jangan pernah menoleh ke belakang apapun suara yang nanti kalian dengar dari luar. Para santri mengangguk serentak. Mereka duduk melingkar mengelilingi Ningsih yang berada di tengah ruangan. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Suhu udara di dalam musola mendadak turun drastis, jauh lebih dingin dari biasanya. Aroma wangi dupa yang tadi dibakar Kyai Ahmad tiba-tiba bergeser menjadi bau anyir darah yang sangat pekat, memaksa masuk melalui celah-celah jendela musola. Mulai, perintah Kyai Ahmad tegas. Para santri terus melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara mereka memenuhi musola kecil itu, berpadu dengan angin malam yang mendadak mengamuk di luar. Ningsih duduk bersila dengan mata terpejam, menggenggam tasbih dan segenggam garam yang diberikan Kyai Ahmad. Air matanya terus mengalir. Dari halaman terdengar suara perempuan menangis. "Ningsih, buka pintunya. Aku dingin di sini." Ningsih hampir membuka mata, namun tangan Kyai Ahmad menepuk pundaknya. "Jangan hiraukan, terus zikir, jangan putus." Pintu musola mendadak diguncang keras. Beriak! Kayu tua itu berderit seolah hendak terlepas dari kusainya. Tawa melengking terdengar di luar, disusul suara cakaran pada atap lampu petromak berkedip-kedip. Kyai Ahmad berdiri di hadapan Ningsih sambil memegang mangkuk berisi air doa. Ayat kursi terus dilantunkan dengan suara tegas. "Bertahanlah, Neng, jangan lepaskan tasbih itu." Ningsih mengangguk. Rasa sakit luar biasa tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Suhu ruangan turun drastis sampai nafas mereka berubah menjadi uap putih. Di luar, bayangan hitam bertanduk yang pernah dilihat Ningsih di gudang rumah Raharjo mulai muncul. Wujudnya seperti menyatu dengan kabut merah. Bau bangkai dan kemenyan busuk memenuhi musola. "Kalian tidak bisa mengambil apa yang sudah dilindungi Allah," seru Kyai Ahmad. Segenggam garam dilemparkannya ke arah bayangan tersebut. Desisan seperti daging terbakar terdengar. Makhluk itu mundur sambil menjerit, tetapi kemudian kembali menerjang. Benturan kekuatan membuat kaca jendela pecah. Serpihan kayu beterbangan dan melukai salah seorang santri. Namun para santri tidak berhenti membaca ayat. Ningsih tiba-tiba merasa seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Pandangannya kabur. Ia melihat tubuhnya sendiri terbaring di lantai, sementara sosok perempuan pucat berambut panjang berdiri di atasnya dengan tangan terulur hendak mencekik lehernya. "Jangan takut, ingat Allah, Ningsih," suara Kyai Ahmad menyadarkannya. Ningsih menarik nafas panjang, lalu memejamkan mata. Ia merapal ayat kursi dalam hati. Telapak tangannya yang menggenggam tasbih mendadak terasa panas. "Kyai, serangannya kembali!" teriak seorang santri senior. Kyai Ahmad segera meminta cundrik yang sejak tadi disiapkan. Dari lipatan kain putih yang dibawanya, ia mengeluarkan sebuah belati kecil berkarat dengan ukiran kuno. Benda itu dipercaya sebagai media pengikat antara Raharjo dan entitas yang selama ini menjadi penunggu rumahnya. Cundrik itu bergetar sendiri. Dari bilahnya keluar darah segar. "Dengan izin Allah, kami putuskan ikatan kebatilan ini." Kyai Ahmad mengangkat cundrik tersebut. Bayangan hitam bertanduk kembali menerjang. Tetapi sebelum mencapai tubuhnya, Kyai Ahmad menancapkan cundrik itu ke lantai kayu sambil melantunkan ayat pemutus ikatan. Ledakan angin tiba-tiba memenuhi musola. Bayangan hitam itu terlempar menembus atap. Jeritanya menggema di tengah kilatan petir sebelum akhirnya lenyap. Seketika semuanya sunyi. Angin berhenti. Bau darah dan kemenyan menghilang. Lampu petromak kembali menyala stabil. Ningsih terengah-engah di lantai. Ia meraba lehernya. Bekas cekikan kebiruan yang selama ini selalu muncul ternyata sudah lenyap. Alhamdulillah,
Semuanya sudah selesai, ujar Kiai Ahmad. Ningsih menangis karena lega. Terima kasih Kiai, terima kasih sudah menyelamatkan saya. Kiai Ahmad menggeleng. Bukan saya yang menyelamatkanmu, kamu sendiri yang memilih bertahan dan tidak menyerah pada kebatilan. Ia kemudian menjelaskan bahwa ikatan gaib yang selama ini menghubungkan Ningsih dengan kutukan Raharjo telah putus. Apapun yang selama ini dikirimkan kepadanya tidak lagi memiliki kekuatan. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang dari dusun sebelah. Mang Suta berlari menuju musola dengan wajah pucat. Kiai, Neng Ningsih, rumah Pak Raharjo hancur. Ningsih langsung menoleh. Bagaimana Mang? Mang Suta menceritakan bahwa menjelang subuh, warga mendengar jeritan mengerikan dari rumah tersebut. Ketika warga dan aparat desa datang, pintu rumah terbuka lebar, dinding-dinding dipenuhi bekas cakar berdarah. Mandor Basuki ditemukan pingsan di dekat gudang belakang. Lalu Pak Raharjo, tanya Ningsih. Mang Suta menelan ludah. Ditemukan di ruang kerjanya, tubuhnya menghitam dan membusuk seperti terbakar dari dalam. Harta kekayaannya juga mulai lenyap. Sebagian bangunan terbakar oleh api yang muncul dari lantai gudang. Ningsih hanya terdiam. Ia tahu semua perbuatan buruk akhirnya menuntut balasan. Kiai Ahmad yang berdiri di sampingnya berkata bahwa kekayaan yang dibangun di atas penderitaan dan nyawa manusia tidak akan pernah membawa keberkahan. Hari-hari berikutnya, kehancuran keluarga Raharjo semakin jelas. Perusahaan tambang batu bara miliknya dinyatakan pailit. Aset-asetnya disita karena kasus penipuan dan dokumen fiktif. Para penagih utang datang silih berganti. Rumah megah yang dahulu dipenuhi lampu kristal dan kendaraan mahal berubah menjadi bangunan kosong yang dijauhi warga. Kaca-kacanya pecah, dindingnya ditumbuhi lumut, dan gudang belakang masih menyisakan bau anyir yang membuat orang enggan mendekat. Seminggu kemudian Ningsih memutuskan pulang ke kampung halamannya. Ia tidak ingin lagi hidup dengan ketakutan. Dengan tabungan yang tersisa dan bantuan modal dari Kiai Ahmad, Ningsih mulai membuat kain tenun tradisional. Pekerjaan itu sederhana, tetapi memberinya ketenangan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Di teras rumah kayunya, Ningsih menghabiskan hari-hari dengan menenun. Suatu siang, Bok Jum datang membawa rantang. Bagaimana tenunnya, Neng? Alhamdulillah sudah hampir selesai 2 lembar. Bok Jum kemudian membawa kabar terbaru tentang rumah Raharjo. Para tetua dusun dan warga sepakat merobohkan bangunan tersebut. Tempat itu dianggap terlalu kelam untuk dibiarkan berdiri. Namun ketika fondasi gudang belakang dibongkar, warga menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Belasan tengkorak manusia ditemukan tertanam di bawah lantai semen. Kerangka itu diduga milik para pekerja rumah tangga yang selama bertahun-tahun dinyatakan hilang. Ningsih terdiam mendengar kabar tersebut. Selama ini ia memang merasakan ada banyak penderitaan tersembunyi di rumah itu. Kini semuanya mulai terbuka. Bangunan tersebut akhirnya dihancurkan hingga rata dengan tanah. Jasad Raharjo sendiri dimakamkan secara diam-diam di pemakaman umum luar kota karena tidak banyak keluarga yang bersedia mengurusnya. Hartanya habis, namanya hancur, dan rumah yang dahulu menjadi simbol kekayaan hanya menyisakan tanah kosong. Ningsih kembali menenun. Ia sadar hidupnya belum menjadi mudah. Utang suaminya masih ada dan kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi. Namun ia tidak lagi merasa terdesak untuk mencari jalan pintas. Beberapa minggu kemudian, Mang Suta kembali datang. Ia membawa kabar bahwa tanah bekas rumah Raharjo telah didoakan oleh para sesepuh desa dan Kiai Ahmad. Kerangka para korban juga telah dimakamkan dengan layak di TPU desa, sehingga keluarga mereka akhirnya mendapat kepastian. Ningsih meneteskan air mata. Terima kasih sudah mengabarkan, Mang. Mang Suta juga telah meninggalkan pekerjaannya di rumah Raharjo. Ia kembali menjadi petani buah. Penghasilannya tidak sebesar dulu, katanya, tapi hati saya lebih tenang. Ningsih memahami perasaan itu. Tidak semua rezeki harus besar, yang penting didapat dengan cara yang benar dan tidak membuat hati terus dihantui ketakutan. Suatu hari Ningsih membawa sebagian hasil penjualan kain tenunnya ke musola Kiai Ahmad. Ia ingin membantu memperbaiki atap dan kaca yang rusak ketika serangan gaib malam itu.
Ini sedikit rezeki dari hasil tenun saya, Kiai. Semoga bisa membantu. Kiai Ahmad menerima pemberian tersebut. Rezeki yang sedikit tetapi halal akan membawa kedamaian yang panjang. Ningsih mengangguk. Nasihat itu akan selalu diingatnya. Sore harinya, dalam perjalanan pulang, Ningsih berhenti di sebuah bukit kecil. Dari sana ia bisa melihat bekas rumah Raharjo. Kini tempat itu hanya tanah lapang. Tidak ada lagi rumah megah, tidak ada lampu kristal, tidak ada mobil mahal, tidak ada suara orang-orang yang bekerja dalam ketakutan. Kabut tipis turun di lereng. Ningsih berdiri cukup lama. Ia masih mengingat malam ketika dirinya hampir kehilangan nyawa. Ia masih mengingat suara perempuan menangis, bayangan hitam bertanduk, serta rasa sakit di lehernya. Namun semua itu kini menjadi bagian dari masa lalu. Ningsih akhirnya memahami bahwa kemiskinan bukan alasan untuk mengorbankan harga diri, sementara kekayaan bukan jaminan seseorang akan hidup tenang. Raharjo memiliki rumah besar, harta berlimpah, dan kekuasaan, tetapi semuanya runtuh karena dibangun di atas penderitaan orang lain. Sedangkan Ningsih hanya memiliki alat tenun sederhana dan sepasang tangan yang terus bekerja. Namun dari tangan itulah hidup baru tumbuh. Matahari tenggelam di balik deretan pinus. Ningsih membalikkan badan dan berjalan pulang. Langkahnya terasa ringan. Setelah sekian lama, ia tidak sedang melarikan diri dari sesuatu. Ia sedang berjalan menuju kehidupannya sendiri. Dan di dalam hati, Ningsih tahu satu hal. Selama ia tetap memilih jalan yang benar, sesulit apapun kehidupannya menanti, ia tidak akan pernah benar-benar kehilangan harapan. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Tony FS pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih penulisnya dan terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Sampai jumpa.